Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan SPD. Saya adalah mahasiswa PPG PPKN Darjat 4 di UNS Surakarta. Berikut saya persembahkan video pembelajaran siklus ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan hari ini mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan ya, serta umur panjang dan selalu memiliki barokah dalam hidup kita ya. Tak lupa di masa pandemi kali ini kita juga harus selalu tetap prokes ya, tetap jaga jarak, kemudian selalu cuci tangan dan pakai masker. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan, apalagi kegiatan ini adalah kegiatan pembelajaran, saya perintahkan kepada KM Saudara Paujan untuk memimpin doa. Silakan Paujan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Dan mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya saya juga ingin mengecek kehadiran kalian yang hadir dalam kegiatan daring pembelajaran ini. Dimulai dengan Alifa hadir. Hadir. Iya, terima kasih ya. Sebelum kita lanjut pada pembahasan pertemuan pembelajaran kita kali ini, silakan kalian untuk mengepalkan tangan dan disimpan di dada kalian, karena saya akan memutarkan salah satu lagu wajib nasional Indonesia. Terima kasih kepada kalian semua tadi telah mengikuti dan sekaligus menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Untuk kesempatan hari ini, tak lupa saya juga sedikit ingin bertanya. Coba siapa yang masih ingat pertemuan minggu kemarin itu kita membahas tentang apa? Sistem dan dinamika Indonesia. Iya, terima kasih, luar biasa sekali, tepuk tangan buat Alivia yang telah memberikan jawabannya. Betul sekali bahwa minggu kemarin kita sudah membahas tentang sistem dan dinamika demokrasi Indonesia. Siapa yang bisa menyampaikan refleksinya? Pemerintahan yang demokratis yaitu pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan umum rakyat. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pertanggungjawaban oleh pelaksana pemerintahan. Oh iya, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan buat Muhammad Paujan. Untuk hari ini, pada pembelajaran hari ini saya akan membahas dan menyampaikan pembelajaran tentang bab 3, yaitu tentang sistem hukum dan peradilan Indonesia. Saya akan memutarkan salah satu video yang berkaitan dengan materi kali ini. Yang memakai sepeda motor hijau agar pulang ke rumah dan segera memakai helmnya. Tadi salah satu video ya yang tentunya bisa kalian simak bagaimana terjadinya sebuah pelanggaran. Kalian bisa ya menganalisa sekaligus bisa mendeskripsikan ya apa yang terjadi dengan tadi gambar atau isi dari video tersebut. Saya Pak. Silakan Wina ya, monggo Win. Video tersebut menayangkan adanya pengendaraan tidak menggunakan helm, lalu terdeteksi oleh CCTV dan diperingatkan melalui pengeras suara. Selanjutnya saya juga ya ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang kita laksanakan hari ini. Peserta didik mampu mengidentifikasi sistem peradilan di Indonesia dengan baik. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat mendeskripsikan
Sistemlah tadi yang merupakan tujuan pembelajaran yang tentunya sudah saya sampaikan ya, dan mudah-mudahan kalian juga memahami tujuan pembelajaran tersebut. Nah, kita lanjutkan sekarang kepada pembahasan materi inti dari kegiatan pembelajaran kali ini, yaitu tentang pembahasan bab 3, yaitu tentang sistem hukum dan peradilan Indonesia. Terlebih dahulu saya juga akan menayangkan video ya, sama 1945 Indonesia termasuk negara hukum. Maksudnya bahwa segala sesuatu permasalahan di Indonesia dapat diselesaikan dengan jalur hukum. Kalau kita ngikutin kabar berita, pasti bisa nemuin banyak kasus hukum yang menunjukkan hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Itulah tadi penayangan mengenai contoh kasus bagaimana dalam video tersebut digambarkan bahwa yang namanya hukum itu ya, dijabarkan seolah tidak memiliki prinsip keadilan. Saya juga ingin menayangkan PowerPoint yang silakan kalian simak bersama-sama, dan nanti ya, tentang sistem hukum dan peradilan nasional Indonesia. Hukum nasional itu adalah peraturan hukum yang berlaku bagi segenap bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana hukum itu? Nah, silakan Saudara Restu untuk membacakannya. Hukum adalah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat. Lalu bagaimana dengan penggolongan hukum berdasarkan bentuknya? Silakan Pujiawati mungkin akan membacakan. Golongan hukum berdasarkan bentuknya. Hukum terbagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis, ada hukum yang terkodifikasi, hukum yang tidak terkodifikasi. Kesimpulannya silakan Marisa, silakan bacakan. Sistem hukum dan peradilan nasional mengatur tentang Badan Peradilan Nasional, pembagian hukum dan norma. Itu tadi merupakan materi yang berkaitan dengan sistem hukum dan peradilan Indonesia, dan saya harap tentunya kalian itu paham ya. Ya, Ramdan silakan untuk bertanya, tanya jawab. Saya Pak. Siapa? Wina. Oh, Wina, silakan Wina. Mengapa kita mesti mematuhi hukum? Menurut saya, karena hukum dibuat untuk mengatur sehingga berjalan dengan cara yang benar. Oh, iya. Terima kasih. Ternyata dari penayangan video, selanjutnya penayangan PPT tadi, kalian bisa menyimaknya dengan baik dan bisa memberikan pertanyaan juga baik, dan saya harap tentunya dengan pemutaran video dan penayangan PPT tadi kalian lebih paham mengenai apa itu sistem hukum dan apa itu sistem peradilan di Indonesia. Iya, selanjutnya saya akan membagi kalian dalam beberapa grup yang tentunya kalian silakan untuk bergabung di breakout room yang telah saya bikinkan. Ini kelompok pertama ya. Ini saya ingin share soalnya yang perlu kalian kerjakan. Ya, kelompok 2 sudah terlihat Ramdan akan untuk mengerjakannya dengan baik ya, juga menghasilkan waktu 15 menit dari sekarang. Silakan kerjakan dengan baik. Dimana LKPD tadi ada beberapa soal. Selanjutnya silakan mungkin perwakilan dari kelompok masing-masing untuk bisa mempresentasikannya. Dimulai dari kelompok pertama, siapa yang akan mempresentasikan jawabannya? Silakan nomor 1. Jelaskan perbedaan antara kompetensi absolut dan kompetensi relatif dari suatu lembaga peradilan. Ya. Kompetensi relatif yaitu kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mengadili suatu perkara. Jawaban dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 sudah menjawab mengenai soal pertama tadi tentang perbedaan antara kompetensi absolut dan kompetensi relatif dari suatu lembaga peradilan. Itu jawaban dari Mina mewakili kelompok 1 sudah luar biasa, bagus sekali. Tepuk tangan semuanya. Kelompok 2 siapa perwakilannya? Saya Pak. Oh iya, silakan Pak Ujan. Jelaskan perangkat lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama,
peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. 1. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan Luar tinggi. biasa sekali ya jawaban dari Fauzan. Sebelum saya lab dari Zoom meeting ini, saya ingin meminta ya kalian untuk bisa memberikan kesimpulan. Saya Pak. Ya, Fauzan, silakan Fauzan, apa kesimpulannya? Kesimpulan, setiap perbuatan yang tidak sesuai hukum yang berlaku pasti akan dikenakan sanksi hukum. Sanksi dari norma hukum itu bersifat tegas dan nyata. Sekian. Oh iya, terima kasih. Ya, kesimpulan pertama dari Fauzan. Apa lagi yang akan memberikan kesimpulan selain dari pendapatnya Fauzan? Lembaga peradilan adalah perlengkapan negara yang bertugas dalam mempertahankan tetap tegaknya hukum. Lembaga peradilan di Indonesia diserahkan kepada MA atau Mahkamah Agung yang memegang kekuasaan kehakiman dengan tugas pokok seperti menerima. Luar biasa sekali ternyata pertemuan kita kali ini melalui pembahasan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Saya rangkum ya kesimpulannya, bahwa pertama setiap perbuatan yang tidak sesuai hukum itu pasti akan dikenakan sanksi hukum, dan yang kedua di sini lembaga peradilan itu adalah alat perlengkapan negara yang bertugas dan mempertahankan tetap tegaknya hukum. Di sini adapun lembaga peradilan di Indonesia itu diserahkan kepada tadi siapa lembaga tertingginya, yaitu Mahkamah Agung yang memegang kekuasaan kehakiman dengan tugas pokok seperti menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Iya, terima kasih tadi kesimpulan yang telah kalian berikan untuk pertemuan kita kali ini. Cukup baik sekali kesimpulan yang telah disampaikan oleh Saudari Wina dan oleh Fauzan tadi. Selanjutnya saya juga ingin memberikan oleh-oleh kepada kalian, yaitu ada tugas yang perlu dikerjakan, boleh nanti di rumah ya, dan kita nanti bisa dinilai dalam kesempatan minggu yang akan datang. Dan tentunya saya harap kalian semuanya bisa mengerjakannya dengan baik. Dan inilah saya akan men-share mengenai tugas yang akan saya berikan tersebut. Mohon untuk diperhatikan. Nah, ini tugasnya itu tuliskan informasi yang Anda peroleh ke dalam tabel berikut. 1, 2, 3, 4 mengenai alat kelengkapan peradilan, tugas wewenang kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan advokat itu ya. Nanti tentunya saya juga kalau kalian belum paham mengenai tugas ini, saya akan mengirimkannya melalui WhatsApp ya. Selanjutnya silakan kalian dengan pertemuan tadi mungkin ada yang akan memberikan kesan dan pesannya terhadap pembahasan materi tentang hukum dan peradilan di Indonesia. Kesannya dengan pembahasan materi tentang hukum dan peradilan melalui daring ternyata begitu menghasilkan, terlebih saat ditayangkannya video tentang kasus. Iya, silakan pesannya sekaligus. Pesannya, semoga hukum ditegakkan bersandar pada prinsip keadilan terhadap warga negara tanpa pandang bulu. Juga ucapkan terima kasih, kalian juga sudah bisa memberikan kesan dan pesan terhadap pertemuan kita kali ini. Dan selanjutnya seperti biasa, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, saya serahkan kembali kepada KM untuk memberikan atau memimpin doa di akhir pertemuan kita kali ini. Silakan kepada Fauzan kembali memimpin doa. Sesudah belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih semuanya untuk kalian yang telah tadi hadir mengikuti pembelajaran daring berkaitan dengan sistem hukum dan peradilan Indonesia. Semoga bermanfaat ilmu dan pengetahuan kita. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.